Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bahasan kita. Itu adalah yang terkait dengan operasi pada bilangan berpangkat. Yang kemarin itu adalah, tolong perhatikan, kemarin itu ada operasinya. Itu adalah misalkan A, ya, ini pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kemudian itu adalah ini A dibagi pangkat M, maksudnya dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Bentuk seperti ini ya. Ini seperti ini. Bentuk seperti ini juga. Ini bentuk seperti ini nanti juga bisa dituliskan, dapat juga dituliskan dengan bentuk seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Jadi bentuknya seperti itu. Syaratnya jelas ya. Syaratnya jelas, yaitu A tidak boleh sama dengan 0. Begitu. Selanjutnya itu adalah yang tidak kalah penting dari sifat yang kemarin. Selain ini itu adalah yang tambah lagi dari sifat kemarin, A pangkat M berpangkat lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Sebagai sifat tambahan ketiga daripada ini itu adalah yaitu A ditambah B berpangkat M itu sama dengan, karena ini untuk anak SD, berpangkat 2 ya, itu adalah A ya kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ingat-ingat ya. Sehingga nanti itu adalah bentuk ini dan bentuk ini dapat disendirikan dan ini pindah ke sana. Menjadi bentuknya kalau ini disendirikan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan itu adalah yaitu A ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Dan ya, biasanya selisih untuk ini ya digunakan di tingkat SD, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Ini bentuk-bentuk seperti ini ya, jangan sampai lupa ya. Kemudian yang kemarin juga sama, nanti kalau yang sama nanti bisa disamakan terlebih dahulu. Contoh seperti ini. Contoh loh ya. Contoh misalkan ini contohnya ini di sini contoh. Contoh ya. Bentar. Di sini contoh, tak kasih contoh. Ini hapus dulu nggak apa-apa ya. Hapus dulu ya. Hapus dulu. Contohnya sini contoh ya. Contoh misalkan lihat kan yang kemarin ya 2 dipangkat 3 dikali 2 pangkat 6 artinya berapa? 2 berpangkat 3 ditambah 6. Begitu. Nah, ini kan contoh sederhana. Nah, ini contoh pertama lah begitu. Contoh yang kedua, misalkan soal ini dianimasi. Soal ini dianimasi, lihat. Misalkan lo ya, 4 berpangkat 2 dikali 8 berpangkat 2 berapa? Nah, kalau ada kasus ini seperti ini, 4 pangkat 2 dikali 8 pangkat 2. Kamu harus hafal bilangan berpangkat, bilangan dasar berpangkat. Nah, kembali ke bilangan dasar berpangkat, yaitu apa? Tak tambahkan di sifat di sini. Yaitu apa? A pangkat M artinya A dikali A dikali A dikali seterusnya sampai A yang terakhir, total A ini sebanyak M faktor, M buah. Begitu. Nah, contohnya tak terang di sini. 4 pangkat 2 dikali 8 pangkat 2 artinya 4 itu berapa? Nah, bilangan
Dan 8 itu berapa? Ada enggak? Adakah hubungan 4 dengan 8? Ternyata ada. Sama-sama bilangan 2 berpangkat. Itu berapa? 2. Gunakan sifat yang mana? Gunakan sifat yang ini. 2 berpangkat 2. Ini 2 asli 2. Nah, kemudian dikali 8 itu berapa? 2 berpangkat 3. Nah, berpangkat lagi 2. Jadinya berapa? 2 berpangkat 4 dikali 2 berpangkat 6. Ini kali ini. Sifat mana? Sifat yang ketiga. Berarti berapa nanti? 2 berpangkat 4 tambah 6 sama dengan 2 berpangkat 10. Boleh kamu juga kamu tuliskan 1024. Nampak tulis ke. Contoh lagi, contoh yang ketiga, tak kembangkan dari sini. Kembangan. Nah, banyak sekali pengembangan nanti. Contoh, 16 pangkat 3 dikali 32 berpangkat 4 berapa? Nah, sama-sama bilang berpangkat. Ini dalam di sini yang tak ambil bilangan 2 berpangkat. Ingat ya, bilang 2 berpangkat ya. 16 itu 2 pangkat berapa? Pangkat 4. Berarti tulis 2 berpangkat 4. Pangkat 3 kan asli nilainya ini. Nah, dikali 32 itu 2 pangkat berapa? Pangkat 5. Pangkat 5. Berarti 2 berpangkat 5. Pangkat lagi 4. Gunakan sifat yang ketiga. Berarti berapa nanti? 2 berpangkat 4 kali 3. Berapa? 4 kali 3. 12 dikali 2 berpangkat 5 kali 4. 20. Hasilnya berapa? Dijumlahkan di sini. Itu berapa? 2 berpangkat 12 tambah 20 sama dengan 2 pangkat 32. Ini sementara kamu mengenal bilangan berpangkat dulu. Sekarang operasinya sana, lihat operasi yang atas. Ini operasi yang atas secara otomatis masuk pada operasi nomor 3. Atau mungkin nomor 3 gabungan nomor atas. Atau nomor atas gabungan nomor 3. Bisa juga nanti gabungan dengan sifat-sifat yang terkait dengan yaitu apa? Bilangan-bilangan pada operasi distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Contoh, kadang ada siswa bingung. 2 pangkat 2023 dikali 2 pangkat 2024 dikali 2 pangkat 2025. Berapa? Nah, kan sama. Kadang anak terkecoh pada pangkatnya, pada bilangannya. Loh, kok terkecoh? Padahal rumusnya sama. Itu berapa? Nah, sama dengan berapa? 2 berpangkat 2023 ditambah 2024 ditambah 2025. Sifat ini sifat nomor berapa? Sifat nomor 1. Gitu nggih. Nah, jadi berapa nanti? 2 pangkat berapa? 3 tambah 4 tambah 5. 12. 3 tambah 4. 7. 7 tambah 5. 2 simpen 1 nggih. Tambah sini nggih. 3 tambah 2. Tambah 2. 7. Jadi 0. Jadi berapa? 6. Gitu. Soal ini nanti akan jadi masalah begini. Akan jadi masalah loh ya. Nomor 4 misalkan. Nomor 4 saya kembangkan nomor 5. Itu berapa? 2 pangkat 2023 ditambah 2 pangkat 2024 ditambah 2 pangkat 2025 dibagi misalkan adalah 7. Oke. Nah, saya tuliskan di mana ya? Saya tuliskan misalkan nanti ya. Itu kalau ini kan dikali, kalau nanti ditambah nanti dibagi 7 misalkan, itu sudah beda lagi. Nah, gitu ya. Silakan terus dulu.